Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bagus Ardika dengan NIM 091058022161. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai film dan perkembangannya. Nah, yang pertama-tama yang harus kita ketahui dulu yaitu pengertian film itu sendiri. Nah, di mana film itu adalah gambar hidup yang juga biasa kita sebut dengan movie. Nah, film secara kolektif atau sering juga disebut dengan sinema. Nah, sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Nah, film ini menjadi media yang sangat berpengaruh melebihi media-media yang lain. Nah, adapun pengertian lain mengenai film itu menurut Undang-Undang Nomor 8 pada tahun 1992, film itu adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya dengan atau tanpa suara yang dapat dipertunjukkan atau ditayangkan dengan sistem proyeksi mekanik atau elektronik. Nah, kita ke mengenai sejarah dan perkembangan film internasional. Nah, Thomas Alva Edison merupakan seorang ilmuwan Amerika Serikat, penemu lampu listrik dan fonograf. Nah, pada tahun 1987 Thomas Alva Edison ini terinspirasi untuk membuat alat untuk merekam atau membuat gambar. Nah, Edison ini tidak sendirian. Ia dibantu oleh George Eastman yang kemudian pada tahun 1984 menemukan pita film seluloid yang terbuat dari plastik tembus pandang. Nah, tahun 1891 Eastman ini dibantu Hannibal Goodwin memperkenalkan satu roll film yang dapat dimasukkan ke dalam kamera pada siang hari. Nah, kemudian film pertama kali dipertontonkan untuk khalayak umum dengan membayar berlangsung di Grand Café Boulevard di Capunes, Paris, Perancis pada tanggal 28 Desember 1895. Nah, perjalanan film terus mengalami perkembangan bersamaan dengan perkembangan atau kemajuan teknologi. Nah, pada awalnya hanya dikenal dengan film hitam putih dan tanpa suara atau dikenal dengan sebutan film bisu. Nah, seiring berjalannya waktu dan atau berkembangnya zaman, kemudian menyusul ditemukannya film berwarna di tahun 1930-an. Nah, adapun sejarah dan perkembangan film Indonesia itu di Indonesia, film pertama kali diperkenalkan pada 9 November pada tahun 1900-an di Batavia, Jakarta. Nah, pada masa itu film disebut dengan gambar hidup. Nah, pertunjukan film pertama digelar di Tanah Abang dengan tema film dokumenter yang menggambarkan perjalanan Ratu dan Raja Belanda di Den Haag. Nah, kemudian Jamaluddin Malik mendorong adanya Festival Film Indonesia FFI 1 pada tanggal 30 Maret sampai 5 April pada tahun 1955. Nah, setelah sebelumnya pada 30 Agustus 1954 terbentuk PPFI, Persatuan Perusahaan Film Indonesia. Kemudian film Jam Malam karya Usman Ismail tampil sebagai film terbaik dengan festival ini. Baru kemudian pada tanggal 19 Desember 2009 film Laskar Pelangi meraih penghargaan sebagai film terbaik se-Asia Pasifik di Festival Film Asia Pasifik yang diselenggarakan di Taiwan. Nah, materi selanjutnya yaitu klasifikasi film. Nah, di sini klasifikasinya menurut jenis film ada 4. Nah, yang pertama itu cerita fiksi yang dimana
film cerita merupakan film yang dibuat atau diproduksi berdasarkan cerita yang dikarang atau dimainkan oleh aktor atau aktris. Nah, kemudian ya selanjutnya itu film non cerita atau non fiksi, yang dimana film mengambil kenyataan sebagai subjeknya. Nah, kemudian ada film faktual dan film dokumenter. Nah, klasifikasi film menurut cara pembuatan film ada dua, yaitu eksperimental dan animasi. Yang dimana film eksperimental ini adalah film yang dibuat tanpa mengacu pada kaidah-kaidah pembuatan film yang lazim. Nah, sedangkan film animasi ini adalah film yang dibuat dengan memanfaatkan gambar maupun benda-benda mati yang lain seperti boneka, meja, dan kursi yang dihidupkan dengan teknik animasi. Kemudian selanjutnya yaitu klasifikasi film menurut tema atau tema film genre, yang dimana ada yang pertama itu drama, kemudian action, kemudian komedi, yang dimana komedi ini tengahkan tontonan yang membuat penonton ini tersenyum atau bahkan tertawa terbahak-bahak. Kemudian ada tragedi, kemudian ada film horor, di mana menampilkan adegan-adegan yang menyeramkan sehingga membuat penontonnya merinding karena perasaan takutnya. Nah, kemudian materi selanjutnya yaitu film mainstream, di mana istilah mainstream ini ditujukan pada film-film yang diproduksi oleh studio-studio besar yang bertujuan menghibur masyarakat dengan meraup keuntungan sebesar-besarnya, dengan biasanya berdurasi panjang 90-100 menit. Nah, film-film mainstream ini lebih dianggap dengan barang dagangan atau industri ketimbang dianggap sebagai sebuah karya seni. Nah, adapun karakter dari film mainstream ini ya ada dua, yaitu ada non teknis dan secara teknis. Nah, di sini yang dimana secara non teknis alur ceritanya itu bisa dibagi menjadi 4, yaitu pembuka, ada tengah dan klimaks, dan bab penutup. Nah, kemudian secara teknis itu biasanya menggunakan bahan seluloid minimal film 35 mm agar dapat diputar di bioskop, dan juga memiliki jaringan kerjasama yang luas pada saat praproduksi. Kemudian modal dan dana disediakan oleh orang atau instansi tertentu yang berposisi sebagai produser. Nah, adapun pelaku industri film, yang pertama itu adalah produser, kemudian ada sutradara, kemudian penulis skenario, ada juga penata fotografi, kemudian penyuntingan, dan juga penata artistik dan pemeran, dan yang terakhir yaitu publicity manager. Nah, yang materi selanjutnya yaitu film independen atau indie, yang dimana film indie ini adalah film yang diproduksi dan didistribusikan tanpa mengikuti kaidah perfilman yang telah baku atau konvensional. Nah, film independen di Indonesia muncul sebagai alat komunikasi suatu komunitas atau individu untuk berekspresi, di mana faktor-faktor yang mendorong gairah perfilman film-film indie di Indonesia yaitu sama dengan yang terjadi di negara-negara lain di Asia, yaitu tidak tersedianya media untuk berekspresi. Kemudian ada karakter film independen itu biasanya menawarkan tema-tema yang beragam yang tidak ditemui di film-film pada umumnya, yang cenderung latar dan mengekor film-film yang telah sukses. Kemudian ada apresiasi film. Nah, dalam hubungan dengan film, kata apresiasi ini mengandung memahami atau menikmati atau menghargai, di mana ada nilai-nilai apresiasi itu sendiri, yang dimana yang pertama itu sebagai nilai hiburan, ada juga nilai pendidikan dan nilai artistik. Kemudian tahapan dari apresiasi itu, dari yang pertama itu pemahaman, kemudian penikmatan, kemudian penghargaan. Kemudian perbedaan seni peran dan seni peran film dengan seni teater. Nah, dari film itu yang pertama, film tidak memerlukan pengucapan vokal yang cukup kuat karena diperlukan atau diambil oleh mikrofon. Kemudian emosi tidak perlu kuat.
Kemudian make up cukup tipis. Nah, pengambilan adegan secara parsial atau sebagian-sebagian yang dipotong-potong menjadi pendek-pendek. Kemudian teater, yaitu pengucapan vokalnya itu harus kuat. Kemudian emosi atau perasaan harus ekstrim. Kemudian make up harus ekstrim, dan adegan dari awal hingga akhir penampilan atau show harus sempurna. Nah, karena tidak ada jeda atau pengulangan bagi adegan yang salah. Nah, mungkin hanya segitu pemaparan materi yang sempat saya bahas di video kali ini. Kalau mungkin cukup sekian. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhiri video kali ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.